إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعزائي وأحبائي jamaah salat Jumat, semoga semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu topik khutbah kita adalah segera bertaubat dan mempersiapkan amalan sebagai salah satu perbuatan yang mendesak dan segera harus kita lakukan, dan ini menjadi skala prioritas di dalam kegiatan hidup kita sehari-hari, karena kematian tidak bisa ditunda dan kita tidak tahu kapan kematian itu terjadi. Paling mendesak yang harus kita utamakan dan kita prioritaskan adalah mempersiapkan amalan dan bertobat. Hari ini skala prioritas bagi hidup kita adalah nomor 2, memilih kawan. Tidak ada hal yang paling penting setelah seseorang jadi orang beriman selain memilih kawan. Ini skala prioritas nomor 2, karena kawan ini menentukan apakah kita jadi orang baik atau orang buruk, orang beriman atau orang kafir, orang saleh atau orang jahat, orang jujur atau orang dusta, calon penghuni syurga atau calon penghuni neraka, ditentukan oleh penentuan dan pemilihan kawan dan lingkungan pergaulan kita sehari-hari. Karena itu Allah berwasiat kepada kita dalam surat Taubah ayat 119. Allah berpesan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu selalu bersama orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang-orang yang betul. Apa yang dapat menyebabkan kita taat? Apa yang dapat membantu kita untuk jadi orang bertakwa? Yang membantu kita adalah pergaulan kita dengan orang yang ada di sekitar kita. Wa kunu ma'as-sadiqin. Masuklah kamu ke dalam orang yang lurus, guru yang lurus, kawan pengajian yang lurus, kawan cari rezeki yang lurus, sahabat pergaulan sehari-hari yang lurus, istri atau pasangan hidup yang lurus. Insya Allah Anda akan diantar kepada ketakwaan. Aizai wahibai rahimakumullah. Kita lihat sebuah tamsilan dibawa oleh Rasulullah, sangat indah.
Dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su'i kahamilil miski wa nafkhil kir. Rasulullah bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang tidak baik adalah ibarat penjual kasturi. Kawan baik ibarat orang yang menjual minyak wangi, dan kawan yang jelek ibarat tukang sepuh besi. Kana fikir kir, itu tamsilan. Lalu diuraikan oleh Rasulullah, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Kelebihan kamu pergi ke tukang jual minyak wangi, boleh jadi dia kasih sedikit, gecilet batu buat jarum tengok. Kamu apa? Walaupun hendak tablau, kita tak beli, cuman dia kasih sedikit. Wa imma an tabta'a minhu, kalau kamu punya uang bisa beli. Yang ketiga, dicilet tidak, beli tidak. Wa an tajida minhu rihan thayyibah, kamu bisa mencium ketika dekat dengannya bau-bau yang harum. Punya uang, dia pun enggak bersedekah, tapi kamu berada di lingkungan bau yang harum. Itulah kawan. Wa nafkhul kir, sedangkan tukang sepuh besi, imma an yahrika thiyabak wa an tajida minhu rihan muntinah. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sedangkan tukang sepuh besi, pertama, kemungkinan pertama, percikan-percikan api akan membakar bajumu. Kalau tidak, kamu akan mencium bau yang busuk karena dekat dengan tukang besi itu. Sebuah perumpamaan yang sangat indah dibuat oleh Rasulullah untuk kita dengar, kita fikirkan, kita pertimbangkan sedalam-dalamnya dalam memilih kawan. Rasulullah SAW bersabda dari Anas, beliau mengatakan, Inna Allah ikhtarani, Allah memilihku jadi Rasul, wakhtarani ashabi, dan Allah telah memilih untukku sahabat-sahabatku yang baik-baik. Rasulullah mengingatkan, hati-hati dalam bersahabat. Jangan lama-lama kalau duduk dengan orang yang tidak berakhlak. Jangan lama-lama. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tusahhib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa tahiy. Jangan kamu gauli kecuali orang beriman. Kalau berjumpa sebentar boleh, jangan lama-lama. Duduk-duduk dengan orang tidak beriman, jangan. Sekedar saja. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan pernah dimakan makananmu di mejamu kecuali oleh orang yang bertakwa. Boleh kasih makanan ke orang yang tidak bertakwa, jangan duduk di meja kita. Jangan duduk sekali makan dengan kita. Kasih tempat lain. Keberadaan kita bersama dia setengah jam makan dan minum bisa mempengaruhi kita. Apatah lagi sebulan, apakah lagi setahun, apatah lagi seumur hidup kita bergaul dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang jelek akhlaknya. Hancurlah. Kita tidak sangka dan tidak insaf hal ini. Aizai. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan untuk memilih kawan dengan sebaik-baiknya. Apa kawan? Syarat-syarat kawan yang baik saya sebut 5 saja. Pertama, at-tadayyunu was-salah. Syarat kawanmu yang baik ialah dia menghayati agama, bukan paham, menghayati. Sebab banyak orang paham agama tidak menghayatinya. Menghayati agama wassalah dan memiliki kesalehan. Yang kedua, husnul khuluq, akhlaknya baik. Yang ketiga, dzul aqli atau aqlaniyah, cerdas.
pandai, pintar. Jangan lama-lama bergaul dengan orang bodoh. Kita akan jadi bodoh, jadi ikut tabiat dia, aqlani. Kemudian an-nasyat wal ijtihad, orang yang punya semangat hidup dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Jangan jadi pemalas, jangan berkawan dengan orang itu. Kemudian yang terakhir, as-sadaqatu liwajhillah, berteman. Sadaqah, bukan sedekah. Kalau sedekah biar sedekah. Sadaqah, kita pajak bersahabat, berteman ia karena Allah. Baik telepeng tu memang bahan apa hai peduli hanya ingin pilih ya bukan non. Enggak ada dikaran. Pilih. Ada 5 ini harus kita jaga dalam berkawan. Kalau tidak kita akan kena berbagai bencana. Ada 8 penyakit yang dihindari, dan Rasulullah berdoa supaya Allah jauhkan dari 8 penyakit, dan umumnya datang dari kawan. Anak-anak kita yang bergaul sekarang, kalau diteliti, ini diteliti seluruh dunia, 60% tingkah laku anak-anak itu terpengaruh dengan lingkungannya. 40% atau 30% ibunya, gurunya cuma 10 atau 20%. Yang lain keserempet, merampot baru, merampot kat jalan. Maka hati-hati sekali. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wal bukhli wal jub wa dhala'atid daini wa ghalabatir rijal. Hadis riwayat Bukhari. Ada bunyi yang lain juga berbeda sedikit dalam hadis yang lain, tapi bunyi dalam hadis Bukhari ini begini, dari Anas radhiyallahu anhu. Apa artinya? Ya Allah, aku bermohon kepadamu perlindungan, lindungi aku ya Allah dari susah dan gelisah. Kalau sudah susah dan gelisah, semua enggak enak, semua enggak baik, semua enggak penyakit yang menghambat kita adalah susah dan gelisah. Maka jangan berteman dengan orang yang menimbulkan kesusahan dan kegelisahan pada kita. Jangan. Wa minal ajli wal kasal, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada malas-malasan, menganggap lemah badan, enggak mau bekerja. Cuba balik batak. Ngisah buat surat, buat dum tumpuk tengah segojek. Ini dilarang. Di dalam al-ajzi, menganggap diri lemah, wal kasal dan malas. Kalau bergaul jangan dengan orang ini, naik penyakit. Wal bukhli wal jub, Allah aku berlindung kepadamu dari kekikiran, greed. Wal jub, pengecut, sikap pengecut. Dan menganggap orang greed. Kekikiran menghambat kita masuk surga. Jangan bergaul dengan orang kikir dan orang yang pengecut. Semua takut. Yang enggak perlu takut, enggak mau bela kebenaran, takut. Kemudian yang keenam, wa min dhala'at dain, dari berlilit-lilit hutang. Jangan bergaul dengan orang berlilit hutang. Apakah karena miskin? Bukan, karena tidak tahu mengatur pengeluaran dan pemasukan. Belum saatnya dia beli Honda sudah beli, akhirnya susah bayar STNK, bayar pajak, bayar minyak. Belum saatnya membeli mobil dia sudah beli. Bukan enggak boleh bergaul dengan orang miskin, boleh. Tapi banyak orang terhutang kredit karena keperluan yang sangat sekunder yang tidak perlu. Jangan bergaul dengan orang ini, merusak kamu. Kamu rusak sistem pemasukan dan pengeluaran uang yang tidak seimbang. Wa qahrir rijal, dalam satu hadis, wa ghalabatir rijal, dalam hadis yang lain. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hidup ditekan oleh orang, ditindas. Kalau kita ditindas dan ditekan oleh orang, tidak bersemangat, tidak berkarir, tidak akan produktif, tidak akan inovatif. Orang-orang yang ditekan, maka jangan berkawan dengan orang yang menekan kita. Jangan berkawan dengan orang yang menguasai kita.
kecuali untuk kebaikan dia arahkan, bukan dia kuasai. Pilihlah kawan saudaraku yang beriman agar kita selamat dari 8 penyakit yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon agar dijauhkan. Aizai wa hibad rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali hampir terbujuk dengan Uyainah bin Husn. Uyainah bin Husn ini tokoh Quraisy, kafir yang sangat hebat. Suatu hari datang dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, sepatutnya kami sudah masuk Islam wahai Muhammad, cuman kami lihat kawanmu yang ada di masjid ini orang kere semua, orang lapeh semua, orang dhaif semua, orang miskin semua, orang hina semua. Coba kamu usir orang ini dari masjid, kami akan masuk Islam. Suruh mereka berangkat. Rasulullah tersilap sehingga menyuruh mereka untuk pergi. Tapi baru beberapa meter Jibril datang membawa wahyu, yaitu surat Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Tabahkan dirimu, O Muhammad, tabahkan dirimu, O Muhammad, ma'al ladzina yakhshawna rabbahum, bersama orang-orang yang takut kepada Allah Tuhanmu. Yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Allah, bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi dan sore. Wala ta'du 'ainaka, jangan pernah kamu memalingkan wajahmu dari mereka karena mencari keindahan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu ingin mencari kemewahan, hiasan-hiasan hidup dunia. Jangan Muhammad, jangan. Itu kawan yang baik, yang miskin, yang duduk di masjid, yang berzikir siang malam. Jangan. Nabi menangis mengejar, pulang sambil memeluk, jawab doa kesalahan. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan pernah engkau patuh kepada orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan orang yang mengikut nafsunya. Wa kana amruhu furta, urusannya melampaui batas. Kerugian, kehancuran menunggu kalau kamu ikut. Jangan ikut. Jadi kita selalu tabah bersama orang-orang yang saleh, yang berdoa kepada Allah, yang berzikir, yang menyucikan hati di masjid, di surau-surau, di menasah-menasah. Itulah kawan kita. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa. Takwa ada di masjid, tidak ada di warung. Tidak ada. Kalau cari ilmu ke universitas, enggak ada di tempat jualan barang, enggak ada. Kalau mau S3 sekolah, dapat ilmu. Tapi kalau di pasar tidak dapat, kecuali berbisnis, tidak ada ilmu. Kalau cari kelebihan dengan orang-orang saleh yang ada di masjid, bukan di luar masjid. Jadi kita tabah memilih kawan orang-orang saleh di masjid. Jangan mencari yang lain. Aizai, apalagi hari ini, selain masjid tidak aman. Sebahagian rumah aman, sebahagian tidak. Sebagian rumah aman, sebahagian tidak. Yang lain jalan, warung, sawah tidak aman. Tidak aman. Kalau sudah tidak aman, kemana kita? Kasar mungkin, tapi jangan dipahami secara kasar. Pergi ke tempat lain. Kalau kita lihat Ashabul Kahfi dalam Quran, surat Kahfi, wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'wu ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhyi lakum min amrikum mirfaqa. Oleh karena kalian sudah meninggalkan orang syirik ini dan ahli syirik dan apa yang mereka sembah, sekarang jalannya supaya jangan terpengaruh karena syirik di mana, pergi ke gua, naik ke gunung. Fa'wu ila al-kahfi, pergi duduk di gunung. Niscaya Allah akan mencurahkan sebagian rahmatnya untukmu dan akan memberikan fasilitas yang baik untuk urusanmu. Jadi kalau begitu kita pergi ke gunung, nggak usah. Kahfi, gua kita masjid.
Sesuatu yang berlubang seperti ini disebut kahf dalam bahasa Arab. Masjid, rumah ulama, pesantren, dayah yang baik-baik, pergi situ supaya selamat daripada pergaulan yang tidak baik. Tapi insyaAllah kita masih lumayan di merdu ini. Cuma kalau sangat genting nanti semua rusak, cari kahfi guanya selalu masjid. Jangan nanti saya dianggap ekstrim. Masjid, rumah atau rumah-rumah ulama, tempat-tempat yang terkendali dan tidak terpengaruh dengan berbagai kemaksiatan dunia. Aizai wa hibbabi rahimakumullah, di masjidlah tempat yang paling baik. Kesalihan, kejujuran, amanah, kesetiaan, semua ada di masjid ini. Maka dalam masjid kita harus bergaul semuanya, harus berkenalan, tidak hanya pergi lalu pulang. Disuruh oleh Allah bekerja sama ahli masjid, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bekerja sama untuk kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu, jangan bekerja sama 'alal ismi, jangan bekerja sama untuk berbuat perbuatan dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, innallaha syadidul iqab, Allah sangat pedih siksaannya. Aizai wa hibbabi rahimakumullah, inilah skala prioritas kita sekarang, memilih teman yang baik. Termasuk anak muda yang belum nikah, besar Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tumkahul mar'atu, Rasulullah mengatakan seorang wanita dinikahi dengan sebab 4 perkara. 5 liha, karena ada harta, lihasabiha, keturunannya, lijamaliha, kecantikannya, lidiniha, nomor 4 agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, rebutlah olehmu, rungkom olehmu wanita yang mengamalkan agama. Rebut, berubur-ubur ya lid. Taribat yadak, niscaya kamu beruntung, dirimu beruntung, usahamu beruntung, karirmu beruntung, anakmu beruntung, keturunanmu juga beruntung. Jangan anak muda cari kawan jumpa di laut, jumpa di sawah, jumpa di terang lapang, jumpa di bis, jumpa di pesawat. Cari dengan benar, lihat at-tadayyun, fadfar bidzatid din taribat yadak, berbahagialah. Demikianlah khutbah kita untuk bulan ini. InsyaAllah bulan depan saya sambung, masih prioritas, skala prioritas dalam kehidupan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.